Heading out on our own with our hope in the clouds, and we're starting to see that we're onto something. Feel it coming, we'll keep running, nothing in our way, and we got no reason to wait. Let the journey take you where it wants to. We'll continue to find our way through anything we face. We got what it takes. Here we go. All we need is an open road and a chance to see a never-ending world that's beautiful. Here we go, with the sunlight on our skin. It's a brand new day, it's ours to take, and we will let it in. This is where the adventure begins. Every step, writing stories that seek to be read, taking hold of the moment as we discover every color filled with wonder. Now we finally see we got everything we need. Here we go. All we need is an open road and a chance to see a never-ending world that's beautiful. Here we go, with the sunlight on our skin. It's a brand new day, it's ours to take, and we will let it in. This is where the adventure begins. Here we go. Here we go. Heading out on our own with our hope in the clouds. We're starting to see that we're onto something. Feel it coming now. Syukur padamu, aku tak layak, namun kau mengasihi aku. Pujian ribuan malaikat cukup nyatakan syukurku.
Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Selamat datang di ibadah pemberkatan nikah saudara Dr. Ricky Kurniawan Pratama dan saudari Vera Angeli Chandra. Pada kesempatan yang berbahagia dan penuh anugerah, mari kita sama-sama mau memulai rangkaian ibadah hari ini. Inilah hari yang telah dijadikan oleh Tuhan, sebuah hari yang sudah ditunggu-tunggu oleh Ricky dan Vera. Kita akan sama-sama menyambut keluarga dari kedua mempelai yang akan memasuki tempat ibadah. Yang pertama, kita akan menyambut saudara-saudari atau siblings dari Ricky dan Vera. Saudara Felix Vincent Ang dan saudari Desi Natalia. Kemudian dilanjutkan oleh saudara Leonardo Setiawan dan saudara Lois Chong. Kemudian mari kita sama-sama menyambut kedua mama tercinta dari mempelai. Ibu Dr. Ripka Johannes, mama dari Ricky, dan Ibu Ina Hong, mama dari Vera. Mari kita boleh berikan tepuk tangan sambutan yang meriah. Kedua mama akan menyalakan lilin yang menyimbolkan kedua keluarga besar Ricky dan Vera akan dipersatukan oleh Tuhan di dalam pernikahan kudus ini.
Oke, baik. Dan pada saat ini kita akan menyambut pria yang sangat berbahagia hari ini, sang mempelai pria, yaitu Saudara Dr. Ricky Kurniawan Pratama, ditemani Papa tercinta, yaitu Bapak Dr. William Ham. Bersamamu, Yesus Tuhanku. Sebab Mari kita berikan sambutan tepuk tangan yang meriah. Selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Setelah itu akan dilanjutkan oleh Flower Girl and Flower Boy yang akan mengiringi kehadiran mempelai wanita, yaitu Alicia, Natalia Ang, Tristan and Claudia, Carlton and Efrata. Dan inilah saatnya, momen yang paling ditunggu-tunggu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menyambut mempelai wanita, yaitu Saudari Vera Angeli Chandra, bersama Papa tercinta, Bapak Chong Kim Fa. Berikan sambutan tepuk tangan yang paling meriah.
kepada Saudara Ricky. Saya persilakan. Mari saudara-saudari dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menyanyikan kembali pujian Wonderful Day bagian refnya saja. For He will be there. For He will be there. Every moment to share on this wonderful day He has made. Ibadah pemberkatan nikah Saudara Ricky dan Saudari Vera pagi ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Tritunggal, Pencipta dan Penopang segalanya. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan bersekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Saudara-saudara, firman Tuhan di dalam Imamat 11 ayat 44a mengatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus sebab aku ini kudus. Allah menyatakan pribadinya kepada setiap kita sebagai Allah yang maha kudus. Dan Dia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Oleh karena itu mari bersama-sama kita meninggikan, kita memuliakan Allah kita. Mari kita katakan, how great thou art. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the works Thy hands have made, And I see the stars. I see the stars. I hear the rolling thunder, Thy power throughout the universe displays. Oh, then sings my soul. And sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul. And sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! And when I think that God His Son was buried, sent Him to die, I scarce can take it in. And then on the cross, That on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my mari sama-sama kita boleh mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. sin.
my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. And sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Sungguh besar kau Allahku. How great thou art. Oh, kau sungguh besar Tuhan. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari dengan lebih lagi kita tinggikan Tuhan kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Allah kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita bersatu hati kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, Engkau Allah yang maha besar. Engkau Allah yang ditinggikan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menciptakan setiap kami. Engkau menebus, Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih untuk hari yang baik pada hari ini Tuhan. Hari yang telah Engkau jadikan ini. Secara khusus untuk saudara Ricky dan saudari Vera. Untuk pernikahan kudus ini. Ya Tuhan, kami memohon pimpinan penyertaan Tuhan. Untuk sepanjang ibadah pemberkatan ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah untuk tempat ini, ruangan ini boleh dipenuhi oleh puji-pujian, dipenuhi oleh sukacita, kegembiraan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Saudara silakan duduk kembali. Firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 5 yang sampai yang ke-6 berbunyi demikian. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara, terpujilah kasih karunia dari Allah, sehingga kita beroleh keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya saudara, kebahagiaan dan kepuasan sejati itu hanya bisa kita dapatkan saat kita bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu mari dalam sepanjang hidup kita,
Kita mau terus mengikut Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini yang akan menghantarkan kita kepada firman Tuhan, mengikut Yesus. Kekuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita naikkan pujian ini kembali sekali lagi dari awal. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya percaya hari ini adalah hari yang spesial bagi Ricky dan Vera. 14 tahun yang lalu saya mengenal Ricky, masih celana pendek dia. Masih SMP, kemudian waktu berjalan, terus akhirnya dia bertemu dengan seorang gadis. Saya tahu betul perjalanan cinta mereka bukan perjalanan yang mudah. Betul? Kerikil-kerikil banyak, saudaraku. Bahkan batu yang besar itu
merintangi perjalanan mereka. Saling lihat-lihatan tuh. Lu ingatnya lu. Saudara-saudara sekalian, tapi saya tahu ada anugerah Tuhan yang besar untuk Ricky dan Vera. Saya nggak panjang-panjang ya, saya tahu suruh kepanasan, saya juga panas saudaraku. Saya kalau boleh pilih, saya pakai baju jas, tapi keluarga minta saya pakai toga saudaraku. Saudara sekalian, kemudian saya tahu ketika pandemi tiba, akhirnya mereka surprisingly, saya kaget mereka ikut kelas pranikah. Wah, secara online ya, Ricky ya. Wah, ikut dengan pandemi dengan saya oke, ikut. Nah, setelah kelas selesai, akhirnya mereka menentukan satu tanggal dan venue untuk mereka melangsungkan pernikahan. Sekali lagi, itu kerikil muncul Bapak Ibu sekalian. Dan akhirnya pernikahan yang dirancang dengan tanggal yang disepakati dan saya sudah noted dalam agenda saya, kemudian harus reschedule. Dan hari ini adalah hari yang Tuhan berkenan sehingga mereka memilih bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin Ricky, amin Vera. Maka hari ini saya akan mengawali khotbah ini dengan sebuah pengantar bahwa kita sadar bahwa perjalanan pernikahan atau perjalanan cinta mereka sebuah perjalanan yang tidak mudah. Tetapi tibalah hari ini 23 Juni 2023 mereka memutuskan bersama dengan anugerah Tuhan akan membangun sebuah perjalanan keluarga, sebuah pernikahan. A good marriage akan menjadi porsi perjalanan mereka. Maka ada beberapa hal saya akan membuka statement khotbah saya dengan sebuah kalimat. Ada 3 hal yang kemudian dibutuhkan bagaimana membangun a good marriage. Yang pertama yaitu being with the right person. Sama-sama dengan saya katakan, being with. Bagaimana kamu bersama dengan orang yang tepat. Ricky, pastikan bahwa Vera adalah wanita yang tepat bagi kamu. Setuju? Saya nggak ragu. Karena kerikil, batu, samudra dia lewati, saudaraku. Semua orang boleh berbicara soal hubungan mereka, tapi Ricky yakin sekali dia terus berjalan. Vera, kamu yakin apakah Ricky adalah orang yang tepat bagi kamu? Yakin? Masih ada waktu untuk berpikir? Sebelum tiba waktunya pemberkatan terjadi? Yakin? Pastikan. Pernikahan, a good marriage, pertama adalah being with. Saya bersama dengan orang yang tepat. Yang kedua, jangan berhenti hanya sekedar being with. Tetapi kedua adalah being in the right person. Maka berhenti kalau hanya sekedar saya menemukan orang yang cocok, orang yang chemistry nyambung, kalau ketawa enak, bercandanya senang, dia handsome dan sebagainya. Itu saya kira sangat rentan sekali. Maka yang kedua kita perlu menjadi pribadi yang tepat bagi pasangan kita. Being the right person. Bapak Ibu yang telah menikah, maka saya nasihatkan Bapak Ibu sekalian kalau Anda ingin pernikahan Anda bahagia. Berhentilah menjadi orang yang mengubah pasanganmu. Amin. Bukan tugas saudara hari ini mengontrol pasangan. Ayo kamu begini dong, kamu harus begitu. Terlambat. Ricky, belum terlambat ini. Bersediakah kamu being the right person? Setelah diberkati hanya satu tugas kita. Kamu menjadi pribadi yang cocok bagi pasanganmu. Kalau pertama kamu cari orang yang sama dengan saya. Orang yang cocok dengan saya. Being with, bersama dengan orang yang cocok. Kita boleh pilih, sama dia kurang cocok. Sama dia agak cocok. Sama si dia cocok banget. Tetapi ketika sudah jalan sebuah pernikahan, tugas kita adalah bagaimana saya menjadi pribadi yang cocok bagi pasangan saya. Yang kedua, being the right person. Yang ketiga, ini adalah hal yang saya akan khotbahkan pada hari ini yaitu being in love. Sama-sama katakan dengan saya, being in love. Saudara sekalian, ini adalah cinta. Adalah hal yang saya kira tidak bisa dipungkiri membangun sebuah pernikahan yang fruitful, pernikahan yang luar biasa. Soal cinta. Nah, saya akan berbicara soal cinta hari ini, saudara-saudara sekalian. Apa itu cinta? Saya yakin Anda tentu mengenal definisi soal cinta. Ada banyak pengertian.
Izinkan saya akan mencoba berbicara, mengutip beberapa konsep dari beberapa filsuf. Misalnya filsuf dari Italia yang bernama Ortega. Nah, Ortega pernah ngomong begini Bapak Ibu. Apa itu cinta? Ketika semua attention kita menjadi eksklusif. Saya ulang ya. Ketika perhatian saudara tiba-tiba mengkerucut, mengkristal. Saya kira Sri Kini mempunyai banyak attention dalam hidupnya. Ada banyak hal yang menarik perhatian bagi dia. Tapi ketika ada satu gadis yang kemudian pada dirinya dia terfokus. Itu kata Ortega, itu artinya being in love. Perhatian kamu bukan pada gadget, bukan kepada mobil sport, bukan pada karir, tapi kepada satu wanita. Itu artinya apa? Kamu jatuh cinta. Yang kedua, pengertian yang lain saya menemukan dari seorang filsuf Yunani namanya Aristotle. Dia menjelaskan bahwa yang namanya cinta atau being in love itu adalah ketika seorang pemuda kemudian suka dengan seorang gadis. Dr. William satu hari bertemu dengan Ibu Ripka. Suka banget ini, diidolakan ini, dikejar-kejar ini. Sampai ke rantau. Oh tidak ya? Oh ke rantau juga? Waduh pengakuan seru. Ketika bertemu, lagi mengerjakan sesuatu hal. Kemudian gadis itu yang disukai lewat. Kemudian kata Aristotle, tiba-tiba Dr. William jadi salah tingkah. Jadi grogi, jantungnya berdebar lebih cepat dari detaknya normal. Manusia normal itu, kata dokter spesialis jantung di depan saya, itu kira-kira 60 sampai 100. Betul ya dokter ya? Betul ya? Nggak salah saya. Dia ahli jantung, saya ahli cinta. Salah. Betul ya? 60 sampai 100 itu detak normal, Saudara. Namun ketika seorang pria ketika melihat seorang gadis yang dia suka, tiba-tiba jantungnya berdetak lebih daripada 100, tiba-tiba 140, 150. Detaknya cepat sekali. Itu namanya being in love. Papa Mama Vera, saya nggak berani godain saya, karena nggak kenal saya. Bapak Ibu yang telah menikah, izinkan saya bertanya hari ini, apakah Bapak Ibu yang sudah menikah, ketika Anda berjumpa dengan pasanganmu hari ini, Felix dan Desi, kamu bertemu, detak jantungnya normal atau lebih cepat? Terlalu jujur dia. Ada yang mengatakan, tidak musuh, detak jantung saya kalau ketemu pasangan saya cepat, tiba-tiba melonjak. Wow, luar biasa. Tapi tanya dulu, kenapa lebih cepat? Ada yang mengatakan, iya, kalau ketemu dia, bawaannya emosi melulu. Saudaraku, saya memaparkan beberapa contoh-contoh pengertian soal cinta yang kemudian diberikan oleh dunia. Izinkan hari ini dalam tempo singkat saya akan memberikan pada Ricky dan Vera. Ini menurut saya terlalu dekat dengan keluarga ini, saudaraku. Bagaimana cinta yang kemudian dipaparkan oleh Alkitab, oleh kekristenan yang saya kira menjadi fondasi, apa itu cinta? Apa itu being in love yang harusnya muncul sehingga pernikahan kalian adalah pernikahan yang a good marriage itu. Saya akan membacakan dari 1 Yohanes pasal keempat. Wow, ini tarik sekali ya. 1 Yohanes pasal keempat ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, inilah kasih itu. This is love. Ricky, Vera dengar, inilah kasih. Cinta bukan jantung berdebar-debar saja. Cinta bukan hanya kamu salah tingkah. Tetapi apa itu love? Perhatikan baik-baik, saya membacakan secara utuh. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Saudara, yang pertama, kasih itu adalah sesuatu yang berinisiatif. Kasih itu berinisiatif. Bukan kita yang mencari Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, tidak pernah manusia mencari Allah. Tetapi Allah lah yang mencari manusia. Ini hal pertama, saya harap mencantumkan baik-baik bahwa ketika being in love artinya
kamu jadi pribadi yang berinisiatif. Cinta kamu bangun adalah cinta yang terpantul daripada cinta Tuhan. Yang kedua, cinta itu, saya teruskan pembahasannya, bukan hanya kita yang, saya ulang, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Seterusnya, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian. Yang kedua, kasih itu kalau pertama adalah berinisiatif. Kedua, cinta atau kasih itu pengorbanan. Cinta itu dekat dengan yang namanya sacrifice. Sacrifice. Ketika Allah memutuskan mengasihi manusia yang berdosa, Allah mengutus anaknya yang tunggal. Saya beritahu saudara, Allah itu adalah Allah yang berkorban. Ricky, being in love itu sacrifice. Vera, setuju berkorban? Apapun? Itu cinta. Saudara sekalian, kata orang, wanita itu satu hari, jangan wanita, pria dulu ya. Pria itu rata-rata satu hari dia harus mengeluarkan atau berkata-kata kira-kira 7.000 kata. 7.000 kata. Oke? Kalau dia introvert seperti itu, kalau dia extrovert paling-paling 8.000 kata. Satu hari. Tebak, berapa wanita satu hari kata-kata yang harus keluar dari mulut dia? Jangan hiperbol Felix, kasihan Desi. Kira-kira 20.000 kata. Bapak ibu yang telah menikah, senggol pasanganmu. Lu banyak Tianghua ya. Karena dia wanita, 20.000 kata satu hari. Ricky, sadar baik-baik. Vera harus mengeluarkan minimal 20.000 kata per hari. Kalau enggak, sakit gigi dia. Saudaraku, kalau hari Minggu saya berkhotbah di gereja, kebetulan tempat saya pelayanan itu satu hari 4 kali kebaktian. Jam 7, jam 9, jam 11, dan jam 5 sore. Dan kadang-kadang di tengah-tengahnya jam 1 itu ada kelas. Anda bayangkan, ketika saya harus berkhotbah 4 kebaktian dan 1 kelas, saya pastikan satu hari saya mengeluarkan lebih daripada 7.000, 8.000 kata. Setuju? Lebih, jauh. Puluhan ribu, ratusan ribu kata keluar dari bibir saya. Satu hari penuh. Maka jam 5 selesai kebaktian, jam 7 saya pulang ke rumah, saya dinner, saya masuk ke kamar. Seperti biasa laki-laki ambil handphone. Baring di ranjang, cek toh WhatsApp, normal dong. Cek Instagram, oke? TikTok, apalagi? Ayo ngaku dosa terus. Setelah sekalian saya udah capek, udah puluhan ribu, ratusan ribu kata keluar dari bibir saya. Saya pengen apa? Pengen tenang, pengen rest. Anda perlu tahu, di dalam rumah saya ada 2 orang wanita. 1 istri dan 1 anak gadis. Wanita itu kemudian datang menghampiri saya di dalam ranjang. Wo yo jianghua. Saya mau ngomong sama kamu. Saya mau cerita sama kamu. Saya katakan oke. Dia mulai berbicara. Saudara sekalian jujur, kalau saya boleh pilih, saya pengen diam atau pengen bicara? Pengen diam. Udah capek, saudaraku. Udah gak ada kata-kata muncul lagi, mau ngomong apa. Tapi ini orang ngajak ngomong terus. Kalau saya diamin tersinggung. Kalau saya ladenin saya capek. Anda perhatikan, yang namanya cinta. Ketika Anda ini ingin diam, cinta memanggil Anda untuk apa? Berbicara. Maka saya taruh handphone saya katakan, iya, kamu mau ngomong apa? Dia berbicara. Saya ada kepala saya udah hun-hun. Saya berusaha mendengar, berusaha berbicara. Ricky, itu cinta. Sacrifice. Tapi saya bersyukur saya punya istri yang baik. Dia punya pengertian banget. Ketika dia melihat suaminya, udah kepalanya, udah pusing, matanya udah berputar-putar sambil mendengar, harus merespon. Dia mengatakan, iya, Hani kamu capek ya. Oke, aku ingin bicara. Aku ingin berbicara, tapi cinta memanggil aku untuk diam.
Sacrifice. Maka yang kedua saya ingin memastikan kepada kalian ketika being in love itu dibangun dalam pernikahan, sadari baik-baik, penuh dengan pengorbanan. Jikalau Anda enggan berkorban, sulit membangun sebuah pernikahan yang penuh dengan kegemilangan. Yang ketiga, jangan takut, yang terakhir, yang ketiga. Ulang yang pertama, kasih itu berinisiatif. 1, 2, 3, berinisiatif. Yang kedua, kasih itu berkorban, sacrifice. Yang ketiga, kasih itu tidak memerlukan balasan. Tidak memerlukan balasan. Saudara dengar baik-baik, ketika Allah memutuskan mengasihi manusia yang berdosa, sekali lagi Allah tidak pernah menanti balasan daripada kita. Tidak pernah, saudara. Sedikit kritik kalau Anda pernah menyanyi satu lagu, ada lagu mengatakan, dengan apakah ku balas. Pernah lagu itu? Kayaknya lagu itu kurang biblical, saudara ya. Mohon maaf ya. Kurang biblical. Sudah perhatikan baik-baik, Anda tidak pernah membalas cinta Tuhan. Karena Anda tidak punya kemampuan mengasihi dan membalas cinta Tuhan. Tidak pernah bisa, saudara. Dan Allah sadar, ketika dia memutuskan mengutus anak yang tunggal, dia mati bagi saudara dan saya. Allah sadar, kasihnya adalah kasih yang diberikan tanpa perlu kembali. Tidak perlu, saudara. Karena Allah tahu, engkau tidak punya kemampuan mengasihi dia. Kalau Anda bisa mengasihi Tuhan itu pun, karena Allah memberikan Anda potensi mengasihi dia. Jadi artinya apa? Kasih tidak perlu balasan. Kasih itu bukan negosiasi untuk kebaikan, untuk timbal balik. Kasih itu bukan menuntut balasan. Kasih sejati tidak dimotivasi oleh hasil investasi. Vera mengatakan, Rick, saya sudah berbuat banyak untuk kamu lah ya. Sekarang giliran kamu loh Ricky. No, bukan cinta loh. Cinta adalah apa? Aku mengasihi kamu. Kalaupun kamu tidak membalas, no problem, no worries. Karena Allah mengasihi seperti itu. Ketika seseorang dia menanti balasan dari kasih pasangannya, percayalah, lelah perjalanan cinta itu. 3 hal, berinisiatif, sacrifice, kemudian tidak tuntut balasan. Jujur. Gampang atau susah? Gampang atau susah? Susah. Gampang atau susah? Mengasihi berkorban. Sampai kapan saya berkorban? Mengasihi enggak menuntut balasan. Susah tidak? Susah. Papa Mama Vera, susah enggak? Susah. Terus bagaimana? Apakah mungkin kita menghidupi pernikahan yang demikian? Saya tutup khotbah saya dengan sebuah kalimat yang terakhir. Kalau pertama, being with. Kedua, being in the right person. Ketiga, being in love. Waduh, bagaimana being in love, mengasihi sesuatu yang gak mudah. Saya tahu gak mudah. Saya pun gak bisa mengasihi istriku dengan kualitas seperti tadi. Gak bisa. Kalau begitu apakah mungkin pernikahan saya bahagia? Saya katakan bisa. Apa rahasia? Yang keempat, dengar baik-baik. Ini paling kunci. Yaitu apa? Being in Christ. Sama-sama saya katakan, being in Christ. Ricky dan Vera, kalimat terakhir saya. Kalian perlu berdiam dalam Tuhan. Tinggal dalam Tuhan. Mama, grandma, bukan mama, grandma. Ini guru Mandarin. Grandpa also. Betul ya? How? Betul. Huruf Mandarin. Cinta. I. Betul ya? Itu kalau sesuatu yang susah sekali cinta itu. Sesuatu yang rumit sekali. Kalau huruf cinta itu diputar 90 derajat. Yang tidak tahu Mandarin jangan pura-pura tahu. Diam-diam aja kayak saya. Anda beriman saja. Saya yang ngomong kepada orang yang bisa Mandarin. Huruf I, tradisional, huruf tradisional. Sesuatu yang sulit, bagaimana mengasihi tanpa balasan. Mengasihi penuh pengorbanan ini susah, impossible. Saya tahu itu.
Tapi ketika itu huruf diputar 90 derajat, apa yang muncul huruf itu di sana? Son. Apa itu son? Allah. Tangkap poin saya? Engkau perlu being in God, being in Christ. Engkau baru bisa mengasihi pasanganmu. Bila firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan, menguatkan perjalanan kalian. Engkau telah memulai perjalanan cinta yang tidak mudah. Tetapi dalam anugerah Tuhan, Tuhan menopang sampai hari ini terjadi. Tetapi ini bukan langkah akhir. Tetapi engkau akan memulai perjalanan cinta di mana kamu harus membangun cinta yang tidak mudah itu. Tetapi ingatlah, engkau membutuhkan anugerah dan kekuatan daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Hamba-Mu telah berhenti berkata-kata, tapi biarlah firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan, buatlah Ricky bersama dengan Vera punya sebuah keyakinan bahwa mereka akan tinggal dalam Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya. Maka disitulah mereka mampu mengasihi pasangannya. Dengan kualitas cinta seperti Tuhan. Kasih yang berinisiatif. Kasih yang proaktif. Dan kasih yang tidak menuntut balasan. Dan kasih yang bahkan rela memberikan segalanya. Dengan demikian, surga menjadi bagian perjalanan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, meteraikan benih firman di hati daripada mereka berdua. Dan setiap kami pun, kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, perjalanan mereka adalah perjalanan yang tidak mudah. Mereka menunggu 23 Juni 2023 adalah waktu yang tidak mudah. Di awal saya katakan liku-liku, kerikil, batu, gelora, gelombang. Tetapi mereka sadar kalau hari ini tiba. Mereka mengatakan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Sama-sama naikkan lagu ini. Bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ricky dan Vera, kalau kamu siap untuk menerima berkat Tuhan, di tengah waktu yang telah Tuhan perkenankan pada hari ini, saya undang kalian berdua bangkit berdiri.
saling berhadapan satu dengan yang lain. Ini bunga boleh dibawa. Bapak Ibu sekalian, inilah momen yang sangat krusial sekali. Kita akan melangsungkan pemberkatan nikah yang kudus. Menurut tata cara sinode dari Gereja Kristus Yesus, kita perlu sadar khususnya mempelai berdua tentang makna pernikahan di hadapan Allah, seturut dengan rencana dan kehendak Allah bagi kebaikan manusia. Di depan manusia, jemaat sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat turut ambil bagian menyaksikan pernikahan yang kudus ini. Dan apa tujuan pernikahan itu? Yang pertama, sebagai wadah persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan yang menyeluruh. Yang kedua, Allah menghendaki supaya suami dan istri menjadikan keluarganya sebagai keluarga Kristiani yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. Yang terakhir, Allah menghendaki supaya suami istri yang beriman pada Kristus menjadikan keluarganya sebagai keluarga yang bahagia. Keluarga yang hidup bertanggung jawab di dalam persekutuan gereja dan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, izinkanlah inilah momen yang sangat krusial di mana mereka akan mengucapkan satu janji nikah yang kudus yang akan diucapkan satu kepada yang lain. Bolehkah kalian saling berpegangan satu dengan yang lain? Saya mempersilakan untuk Ricky lebih dahulu mengucapkan janji nikah, tatap wajah Vera, dan kamu katakan sebuah janji di hadapan Tuhan dan di tengah jemaatnya. Mari. Pagi ini di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya, saya Ricky Kurniawan Pratama mengambil engkau, Vera Angeli Chandra, sebagai istri yang satu-satunya. Saya berjanji kepada Tuhan dan kepadamu akan selalu mengasihi kamu dalam sakit maupun sehat, kaya ataupun miskin, susah ataupun senang, sampai maut memisahkan kita. Kiranya Tuhan yang telah mempersatukan kita terus melayani dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Sebuah janji, sebuah ikrar, sebuah komitmen yang kudus yang telah Ricky utarakan. Vera, pegang tangan Ricky, ucapkan sebuah janji nikah yang kudus ini. Pada hari ini di hadapan Allah Tritunggal dan jemaat-jemaatnya, saya Vera Angeli Chandra menerima engkau Ricky Kurniawan Pratama sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya. Dan saya berjanji kepadamu dan juga kepada Tuhan bahwa saya akan setia dan mengasihimu dalam keadaan apapun, baik itu saat sakit maupun tidak, baik kaya maupun miskin, senang maupun sedih, saya akan tetap mengasihimu sampai maut memisahkan kita. Dan kiranya Tuhan yang telah mempersatukan kita akan terus melayaninya. Amin. Saudara sekalian, ikrar komitmen yang dibuat ini bukan perkara yang mudah. Tidak satupun manusia bisa mampu memenuhi menggenapi sebuah janji yang ideal ini. Tapi sadarilah Ricky dan Vera, Tuhanlah yang memampukan dan menyanggupkan engkau menghidupkan janji. Maka Allah yang penuh dengan anugerah senantiasa akan mengasihi, memampukan engkau hidup di dalam kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan. Di tangan saya ada sebuah cincin yang berharga. Setelah cincin ini mempunyai makna dan simbol yang sangat penting di dalam sebuah pernikahan Kristen. Cincin ini adalah logam yang mulia, yang mengartikan bahwa pernikahan itu adalah sangat mulia sekali. Dan cincin ini adalah logam yang bulat, yang tidak berujung, tidak berpangkal, yang mengartikan pernikahan berlangsung selama-lamanya. Ricky, kamu ambil cincin yang ada di depan ini milik Vera, dan kemudian sematkan di jari manis dari Vera.
Silakan Vera mengambil cincin milik Ricky. Baik. Bapak Ibu sekalian, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita memohonkan berkat daripada Allah Tritunggal yang akan Dia berikan, dituangkan untuk Ricky dan Vera. Kamu boleh berhadapan menghadap kepada saya. Ricky dan Vera, berdasarkan pengakuan dan ikrar yang telah kamu nyatakan di depan Allah Tritunggal dan jemaatnya, maka saya selaku hamba Tuhan akan meneguhkan pernikahanmu di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Maka biarlah mulai hari ini engkau adalah kekasih-kekasih Kristus yang dipersatukan dalam sebuah ikatan pernikahan yang kudus. Maka Tuhan sebagai sumber berkat akan tertuang, menuangkan berkat-Nya, menurunkan berkat-Nya dengan limpah, sehingga pernikahan adalah pernikahan yang dibuatnya berhasil. Pernikahan yang memuliakan Tuhan, pernikahan yang berpusat kepada Kristus, di mana kasih Tuhan adalah kasih yang terus membanjiri, memenuhi sepanjang masa. Musim demi musim akan kau alami. Tapi sadarilah bahwa kasih Tuhan melampaui segala musim itu akan selalu bersemi dalam kehidupanmu. Ricky, jadilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Maka Tuhan suka meluruskan jalan dalam hidupmu. Diberkatilah kiranya apa yang kau kerjakan di tengah-tengah dunia, supaya berkat Tuhan, rezeki akan Tuhan turunkan. Dengan demikian, nafkah yang kau upayakan di tengah dunia, membawa anggota keluargamu menjadi keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Diberkatilah Vera sebagai seorang istri seperti pohon anggur yang subur, yang melaluinya mengalirlah hal-hal yang indah. Hikmat, bijaksana surgawi akan turun menyertai Vera, supaya kata-katamu, perilakumu, bahkan doamu menopang kehidupan keluarga yang kau Tuhan percayakan. Kalau Tuhan berkenan, diberkatilah kiranya buah kandunganmu, sehingga melaluinya diturunkan anak-anak, generasi demi generasi yang takut akan Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Dengan demikian genaplah rancangan Tuhan, desain Tuhan di dalam pernikahanmu mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan sebagai sumber berkat akan menurunkan berkat-Nya tanpa berkesudahan, dimulai pada hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Inilah doa kami mohonkan doa berkat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama yang mulia, nama yang berkuasa. Kami panjatkan doa ini bersama-sama. Amin. Amin. Saya persilahkan kalian berdua saling berhadapan satu dengan yang lain. Ricky, sekarang waktunya kamu boleh membuka cadar yang ada di depan wajah Vera. Wow, sempurna sekali ya. Baik, Ricky, jangan lihat saya, lihat Vera. Tatap wajah Vera baik-baik, dalam-dalam. Betulkah inilah wanita yang kamu tunggu-tunggu selama ini? Vera, di depanmu seorang pangeran yang kamu tunggu sekian tahun tertunda-tunda, dan sekarang nampak jelas wajahnya. Betul dia, Ricky, handsome bukan? Luar biasa. Ricky, berikan kecupan manis kepada Vera. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sedang duduk kembali. Mempelai tetap berdiri, saya mengundang kalian untuk maju ke depan, mengambil lilin tadi yang telah dinyalakan oleh mama, masing-masing mama. Kemudian kalian boleh menyatukannya di tengah-tengah.
Mereka bersama-sama berjuang menyatukan satu lilin yang di tengah-tengah. Baik. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu di dalam anugerah daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, setelah mereka menyalakan lilin, maka mereka akan melakukan tanda tangan akte nikah gerejawi. Bapak Ibu sekalian, pada hari yang spesial ini izinkanlah mempelai berdua ingin menyampaikan rasa syukur dan hormat mereka di hari pertama mereka memulai perjalanan pernikahan dalam bentuk persembahan sulung. Mari dengan sikap hormat kepada Tuhan, kalian boleh membawa persembahan yang kalian boleh hantarkan di hadapan Tuhan. Bersama-sama kalian boleh meletakkan di tempat yang disediakan. Inilah rasa syukur bersama dengan Vera. Letakkan di tempat yang telah disediakan sebagai tanda syukur mereka kepada Tuhan. Baik, saya undang kalian kembali ke tengah-tengah di depan. Menghadap kepada jemaat. Saya mengundang Bapak Ibu kita bersama berdiri. Hari ini selaku hamba Yesus Kristus saya menyatakan 23 Juni 2023. Maka Ricky dan Vera adalah suami istri yang sah di dalam Tuhan. Dan apa yang telah Allah persatukan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Sambutlah mereka dengan tepuk tangan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, saya mengundang Pendeta Suparman Leong untuk mewakili dari Badan Pekerja Majelis daripada Jemaat GKI Medan menyampaikan Alkitab sebagai dasar perjalanan pernikahan mempelai berdua. Baik. Boleh dibantu? Alkitabnya dibantu. Saudara-saudara sekalian, sebagai seorang yang percaya pada Yesus Kristus, maka Ricky bersama dengan Vera mengambil momen yang sangat spesial untuk memberikan rasa kasih, hormat mereka kepada Papa dan Mama. Karena firman Tuhan mengajarkan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Itulah perintah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang kekasih. Maka dengan hormat saya mengundang untuk Papa Mama Ricky untuk boleh berkenan berdiri di tempat. Dan izinkanlah Ricky ingin menyampaikan sesuatu kepada Papa dan Mama. Ada mic. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku. Segala hal namaku di hatimu,
sudah menikah. Mama Papa tetap Sehatmu ibu hormati tetap Ricky kasihi. orang tuaku I love you, Pop and Dad. umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan Terima kasih Mama. kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, Saya undang Papa Mama Vera untuk berkenan bangkit berdiri. meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku 你们知道我会讲广东的，可是我真的真的很爱你们，我要跟着跟你们走，你们老，呀，我很爱你们，真的很爱你们。 Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, Terima kasih kepada Papa. tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur Baik, Papa dan Mama boleh duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, mempelai berdua akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada kita yang hadir pada pemberkatan pagi hari ini. Ya, terima kasih untuk para hadirin. Pertama, saya terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kami pada hari ini, tanggal 23 Juni 2023, untuk melangsungkan pernikahan kami di depan gereja. Terima kasih kepada para undangan yang telah hadir. Tanpa perpanjang-panjang, ini semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih semua yang telah hadir. Kita berikan tepuk tangan kepada mempelai berdua.
Baik, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah hadir dan memberkati ibadah pemberkatan nikah hari ini. Kita terus doakan agar Ricky dan Vera yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, Tuhanlah ya Sang Immanuel yang terus menyertai bahtera rumah tangga baru kalian. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari saudara-saudara kita bersama-sama kita akan menyanyikan pujian ini. Immanuel, Allah menyertai setiap kita. God with us. God with us. Revealed in us. Dia Immanuel. His name is called bersama-sama kita memujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, bersama sumber berkat. Amin. Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya cinta kasih yang kekal, yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa yang abadi, kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, pertolongan, pimpinan, penyertaan dari Allah Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal turun ke atasmu sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang di dalam kemuliaannya dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Baik saudara-saudari, inilah keluarga baru yang diberkati oleh Tuhan. Silakan tuh boleh menghadap kepada jemaat. Mari kita sambut Mr. and Mrs. Ricky Kurniawan Pratama. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan silakan kepada Ricky dan Vera dapat berjalan bersama-sama ke depan dan akan diiringi oleh flower shower.
Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast, this is la vie en rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see la vie en rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into